Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Hendro Pleret. Buka Benedict. Ya, mantan cover boy. Yang bawain koper. Iya. Juga. Terus, nah Ke Jogja lagi ceritanya. gini mas, Oh. kenapa saya nggak memutuskan nggak pergi-pergi lagi dari Jogja ini? Nah, Sejak ini. 86 ya mas ya. Saya putuskan lagi karena apa? Saya merasa loro-loro ya mas. Iya mas. Nah ini. Karena Ya. apa ya? Ketika saya pulang di rumah itu, anak saya tiba-tiba panggil dengan saya, Pangling. mau saya ngomong itu nggak mau, Iya. mau terus lari, terus saya harus, saya nggak nganggep itu orang tuanya, sampai saya tak rayu-rayu, tak belikan mainan di Iya. Pleret, Nggak mau juga. baru nggak mau juga atau baru mau. Halo, kembali jumpa dengan saya Setiawan Dirgatara You want to be millionaire? dan bintang tamu spesial kita. Hendro Pleret. Buka Benedict. Ya, mantan cover boy. Yang bawain koper. Iya. Juga. Wes bubar ini. Oke, pemirsa, ini spesial banget. Setelah sekian lama ini jarang ketemu saudara kita Mas Ya. Hendro Pleret, kita pengen tahu update-update terbaru. Benar. Nah, ini juga banyak yang mungkin sudah tahu, ada juga yang belum ya. Banyak yang belum, banyak yang belum, ya. banyak yang belum. Ini Saya kita- mendingan tidak terkenal. Nah, kita garing nih garang. Daripada garang nih garing garang. Anyep. Kulkas. Jadi kita khusus yang episode ini kita mau bahas seputar suka duka beliau ini yang pernah menekuni komedi ya. Ya, Meskipun sekarang dia banyak. menekuni, tapi Masih? bedanya lain, masih. Benek kesek orang iki. Masa? Masa ya? Ketok wangun nih. Oh iya. Aku ketok wangun, berarti meling-meling ya. Weh, Ketok dudu wong tipis toh nek. awalnya kandel banget ya. Tapi ini memang saking wong kandel ini sampai dengan ini aja belum dikletek. Benar, belum dikletek. Katanya. Wah, luar biasa. Baru aja loh ini apa kita podcastan udah langsung sediain kursinya. Langsung Udah tak hapusi. Apa ya? Nek cilik toko mebel. Biar kayak ngomong sugih. Ya. Oke, kali ini kita mau tanya dari awal banget sih kawan. Ya. Ini kok iso jenenge Hendro Pleret. Hendro Pleret. Nama aslinya sopo Mas, terus kenapa kok milih jenenge Hendro Pleret? Iya. Iya. Nama asli saya sesuai dengan akta kelahiran tuh Endra Harsaya. Wow, Endra itu kayak Panca Indra. panca dari Indra. Indra itu dari situ, terus Harsaya, har itu kan air. Oke. Saya itu semakin Wow. soyo, Ya, soyo kalau bahasa Ya. Jawa nih. Ah. Jadi mungkin atau saya pernah konfirmasi dengan almarhum ayah saya, kenapa kok namanya Endro Harsoyo atau Endra saya itu biar Endro itu kayak membawa kedamaian. Oke. Kalau dewa payangan itu loh. Ya. Kalau payangan terus Harsoyo, har itu semakin, air ya itu semakin. Jadi saya itu semakin membawa kedamaian. Oh, atau kayak- peace. Wih, malah kebelet. Ah, Gitu ya? Tadi itu. Ya, jadi apa yang bawa kedamaian layaknya air ya, ngalir. Iya. Cuma anti kekerasan ya, sampai sekarang anti kekerasan. Wah. Apa slogannya tuh? Anti kekerasan, rindu kekenyalan. Tapi yang keras-keras kita hindari, yang kenyal-kenyal kita hiasi. Itu loh. Itu. Apa? Terus kok iso dadi Hendro Pleret? Karena kakang kawah Adi Ari-Ari saya, tempat saya lahir dulu, itu di Pleret. Oke. Pleret itu dulu terakhir tetap dengan huruf D, Pleret. Oh, pakai D. Material. Tapi saya nggak tahu perkembangannya pakai T. Pleret ringan sekali. Oke. Nggak tahu nggak Pleret ini? Di Pleret ini
ada 2 keraton, Nah, 2 bekas keraton. Apa aja ini biar tahu. Seperti saya dan Setiawan juga sama-sama bekas, Iya. bekas anak buah KPL. Kakak. Halo bro, KPL. Dia kabar mulai. Halo. Jadi di Pleret. Wes kowe meneng wae to. Iya, tak menang. Pleret itu pertama kali kalau melihat The History of Java itu di bukunya The History of Java ada setelah Penebangan Senopati, Sultan Agung itu kan melihat tanah subur namanya Karta. Iya. CHRTA, Karta. Carta. Jadi itu artinya daerah makmur, Kerto. Nah, itu Kerto. Itu di Pleret. Kerto itu di Pleret di dusun sekarang masuk wilayah kelurahan Pleret. Nah, makanya di sana peninggalan ompak. Nah, itu ompak ya. Oh, itu ompak sih tak sering tak adegan ompak itu. Nah, terus di situ ketika Sultan Agung mempunyai anak bernama Sunan Amangkurat, Sunan Amangkurat Agung, itu Sunan Amangkurat Agung itu kepengen membuat sesuatu sejarah jejak yang tidak tidak sama dengan orang tuanya. Kalau sana itu banyak keraton yang dengan batu-batuan, dan konon Sultan Agung ini ampuh kalau Belanda datang itu katanya bentengnya keraton cuma pakai tangan gini mendelem, berarti nggak kelihatan. Nah, itu sampai sekarang makanya di daerah Kerto itu banyak di bawah dusun-dusun itu banyak batu-batunya luar biasa. Batu-batu itu. Nah, itu keraton yang pertama. Keraton yang kedua kenapa kok dinamakan Pleret? Ini sejarahnya karena keraton dipindah itu tidak jarak udara tidak ada 2 kilo. Hanya meleret. Nah, meleret itu meleret hanya pindah itu namanya Pleret. Jadi sejak tahun 1776 apalnya membaca isin oleh kiri beda lucu itu karena lucu. Nah, di kejayaannya 1776 itu Sunan Amangkurat itu ya orang berkuasa Mas. Jadi ada namanya Nanggapayang. Nanti sampai suatu saat bisa ngevlog di sana. Ada bekas namanya Dalang Panjang Mas, Ratu Malang. Ratu Malang ini dulu istrinya Panjang Mas. Nah, makanya di daerah Pleret itu banyak wisata-wisata sejarah di sini. Destinasi tempat-tempat yang luar biasa itu tahun 1776. Makanya saya bangga dengan nama Pleret. Karena tahun 1776 itu di Pleret sudah jadi ibu kota. Malioboro sih ngalas. Oh iya, duluan. Sing ngalas. Duluan kita. Jadi Pleret Lek. Bangga kita. Nah, gitu jadi dan Pleret juga nama sebuah tombak loh Mas. Iya, Kiai Pleret. Ya, tombaknya Pleret. Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Oh bukan. Itu punya Danang Stawijaya. Oh, Danang Stawijaya. Ketika musuh dengan Arya Penangsa. Oh, yang buat muntir. Ya. Oh, itu ya. Tak pikir si ini Mangir Wonoboyo. Terus nanti bukan. kalau di ini Mataram nanti terus akhirnya di itu enggak? Itu yang ketika untuk Mangir datang, tapi pusaka itu adalah pusaka Danang Stawijaya. Ketika sama Arya Penangsa ajang itu. Wapal aku. Saya kan pernah ikut ketoprak juga. Lah, makanya dan tombak Kiai Pleret itu kan ampuh. Iya. Saya pengennya ampuh ya. Saya ampuh, tombak saya juga ampuh. Nyatanya untuk nembak Dokter Iwan yo sampai 2 anak. Itu pakai tombak jenengan. Ya pusaka itu. Pusaka Hendro Pleret. Iya. Oke, tahun piro itu pakai nama Hendro Pleret pertama kali? Saya tahun piro kali? Tahun 80-an itu saya sudah pakai nama Hendro Pleret. Oke. Terus dengar-dengar juga jenengan dulu sering juara sekaten, lawak sekaten. Pernah juara sekaten. Pernah mulat barang cerita Mas? Sejak SMP saya tuh sudah mempunyai 2 predikat juara Mas. Apa aja? SMP ada lomba lawak tradisional, ada non tradisional. Nah itu saya mewakili SMP Gondowulung. Sekarang SMP Pleret itu sudah juara 1 tingkat DIY. Lawak? Iya. Tahun grup atau lawak? 78. Grup ya? Grup. Jadi kalau lawak non tradisional itu menurut Pak Wahyono, kalau Pak Wahono, Ignatius Wahono itu
Yuri itu beliau juri kalau mau dikonfirmasi boleh. Itu beliau mengatakan bahwa non tradisional itu modelnya lawak. Lawak, oke. Tapi yang tradisional itu dagelan yang pasangan misalnya Bacak Doyok. Oke. Terus Limbuk Cangik. Oke. Nah, Bagong Petruk misalnya. Nah, itu namanya dagelan. Nah, saya saat itu untuk lawak non tradisionalnya itu sama Mbak Partiem. Oke. Itu waktu SMP. Bukan Partidol bukan ya? Bukan. Ya. Partidol itu Mick Jagger. Wah, ya. Orang Minano grup juga. Nah, iya. Terus. Nah, terus kalau saat Bacak Doyoknya ini yang lawak tradisional saya sama Mas Budi Yantoro namanya. Beliau ini orang di Jalan Parantitis, Pak Patalan sana. Dia jadi Doyok, saya jadi Bacak. Tapi sekarang beliau sing lawak enggak? Enggak. Dan Mbak Partiem ini juga enggak, jadi yang melaju masih menekuni itu aku. Karena saya pakai ilmu majada wajada itu. Siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang akan memanen, mengetam. Itu Mas. Tadi lomba lawak apa aja Mas? Jenengan yang pernah SMP itu SMP juara apa? Bisa lomba DJ itu. Kita lombanya di mana itu? Di finalnya pertama kan di Bantul, terus tingkat maju tingkat Bantul juara, terus di DJ itu di Purna Budaya sekarang yang kantor Aro itu. Iya. Yang Kusnadi. Apa di Kusnadi itu Purna Budaya itu kan betul. Saya ingat betul almarhum Pak Darsono itu jinggengi saya, jinggeng itu yang tiket ya, tiket itu. Les sesuatu yang terkenal Jolali karena aku loh. Saya coba wah insya Allah Pak Bang. Saya saat itu dan saya merasa terhormat karena pada hari lawannya kan sebelum itu. Terus ada namanya peringatan dulu wakil gubernur, jadi wakil gubernur Sri Pakualam yang ke-8 ya. Yang 8 itu masih Sugeng itu, saya melawak di depan beliau. Saya SMP dulu Mas. SMP ya. SMP wis ger ya. Wis ger. Saya tua saya entek bahane Tak bahane nganti ger. Dan tidak ada penonton anyep Lek. Enggak ada ya. Kulkas. Apa rep? Maliklan. Apa? Kan maksudnya kan kulkas. Kulkas gitu ya. Nggak ada, jadi terhormat saya dapat apapun saya senang sampai disalami saat itu. Siap. Dan guru saya tahu nggak? Siapa? Tetangga sampean, almarhum Dr. Anes Kamtio itu guru saya. Oh, Pak Kamtio itu? Iya, yang ngajari aku lawak-lawak. Luar biasa. Saya habis sekolah sampai itu diajari. Iya. Yang rumahnya Barat Mandagri dia itu. Nah, itu rumah itu. Dulu kan ketua RW. Ketua RK. Itu Guru saya yang latih lawak itu baik tradisional maupun non tradisional. Nah itu. Terus saat itu saya melu banyak toh sekaten, terus sekaten itu saya bentuk grup namanya Mebo Group. Mebo. 2 kali saya, yang pertama juara ke-3, terus yang keduanya itu juara pertama grup sama pelawak pria terbaik. Wow, terbaik Lek. Pesertanya berapa? Siji jurine paling kataran. Orang sing aku pengen juara 1 itu wis ben jeng juara 2. Pelawak wanita terbaiknya Mbak itu putranya Mas Ida. Bukan putrinya Mas Ida. Putranya Mbak Rati. Mario. Putrinya Pak Wario. Mung aku rada cemburu sosial Mas. Wah, kenapa itu? Begitu di halaman, aku kan betul. Aku beli koran di Pingin. Yang halaman terakhir itu berisi Rati Suwaryon pelawak wanita terbaik, wanita terbaik. Ya. Jenengku ki yo, aku karena terus itu terbaik terus Hendro Pleret pelawak pria terbaik kudune ngono ora sih ditulis kuwi aku. Ora ditulis kowe ya. Ayo ditulis ning cilik ning artinya tengah cilik kae ngono. Jenengan harusnya belinya di Tugu, kan habis pingin terus Tugu. Mungkin kawali aneh nih ngomong. Betul ya. Iya. Judulnya yang makanya perempuan yang dari terbaik. Pingin ke Tugu loh. Wong ki nek sengit mesti wagu. Jadi kita nggak boleh sengit karena kita peace damai. Damai. Apa tadi Mas? Pertanyaan apa? Orang ini mau jadi di berita itu diberitakan pemeran terbaik ya. Yang wanita. Tapi ini jero alimiahi. Aku yo. Sementara itu pelawak pria terbaik adalah Hendro Pleret. Wes cilik. Harapannya sih gede. Paling orang aku nih halaman siji headline-nya. Nek ora apa-apa, itu kita sadari. Jadi saya sadari Mas tadi itu
memang media itu ya seperti tahu sendiri Pak Ya. Waryon tuh siapa atau di Ya. media orang teladan. Ratih kan anaknya, Ya. nggak apa-apa kita sebagai dan saya ngomong di publik dan ini di dokumentasi digital ini biar Ya. kita sadar Ya. media itu karena ya seperti itu kita nggak Ya. boleh menyalahkan gitu. Ya. Wong jadi Pak Waryon ya sulit. Ya, sulit. Untuk Untuk itu dan dia punya hak untuk nulis seperti itu juga, Ya. foto seperti itu gitu. Oke, terus pernah ikut Sri Mulat juga ini? Pernah. Siswa Budoyo dulu Mas. Oh, Siswa Budoyo. Siswa Budoyo dulu. Oke. Siswa Budoyo itu saya ceritanya kan Jadi apa nih? tukang dekor. Oh, Tukang ya. dekor dulu. Ya. Dari sana itu lowongan tukang dekor. Saya pertama kali kan dulu jadi setelah nikah itu saya dari PT Promise karena saya lulusan STM, STM gitu. STM STEMSA, hidup STEMSA. Oh. STM. Nanti kita bahas khusus, beliau ini ternyata juga S1 di ISI, S2 di UGM. Gitu. Berproses. Kan harus disampaikan. Ya rasa Ya. aku usik. Ya enggak harus dokumentasi dengan baik. Terus. Nah, terus tak itu saya ceritanya kepengen Siswa Budoyo itu dekor. sebentar saya ke Surabaya. Ke Surabaya itu saya ke sana ternyata di daerah Surabaya itu sebenarnya saya pertama mau ngelamar di Sri Mulat Surabaya. Oke. Nah, ketemu Pak Sarjito, terkenalnya Pak Ya. Garjito itu. Ya, oke. Itu wah dek, wong-wongnya baru dulu hobinya dia juga ngebreak pakai HT itu neng kayak panggung penongkrongnya. Ya. Ya dek, esranoa ya, angel ngene iki, kebak. Ya wis, akhirnya kan keluar dari daerah Surabaya itu, di situ ada siswa Budoyo pindah di Malang. Oke. Saya ngejar ke Malang. Oke. Nah, singkat cerita seperti itu di sana diterima habis bayangan toprakan itu ketemu Pak Siswondo, Oke. almarhum Ki Siswondo. Siswondo luar biasa. Terima kasih untuk Pak Ki Siswondo dan Ya. teman-teman siswa Budoyo. Ya. Di situ saya dilatih. Pokoknya kalau mau kerja pertama kali di situ dekor, ngeset, Ya. noto, misalnya ada blacklight itu loh, Ya. noto kursi, Ya. adegan ini, misalnya pertama kali adegan atau ton Ya. itu keraton, Ya. dopo, itu dopo gimana, terus nanti kita sinkronkan dengan ilustrasi apa, jadi saya malah ngerti ilmu kayak Ilmu gitu. panggung lah ya. Ya. Dunia panggung. Terus saat itu, lah ini Pak Sis itu kan sampean pernah lihat nggak? Kalau nonton Toprak Ya. itu ada insert namanya, ada Ya. kalau sekarang insert Iya. mohon istirahat sejenak gitu. Ya, ya, Terus ya. ada tulis istirahat sejenak. Ya, kalian untuk Saya itu disuruh ngomongkan berita penemuan barang atau kehilangan calon Ya. paman. Tapi saya gini, Dun poro pamrikso, dun kawi gatosanipun panjenengan sekedap sekedap carane wonten pawartos wigatos. Nggih. Terus Terus aku bla bla bla. Pak Sis itu nonton dari Setway. Setway tahu kan? Ya, sampai sampai panggung, panggung. Ya, aku kan ngomong karo wong itu tidak. paham nggak kok panggung nggak teater. Terus Terus aku langsung terus Pak Sis itu misuh tapi misuhnya cuk suaranya apik. Terus aku malam kuwi Mas. Malam langsung aku karo Pak Sis kaya dinai kaya dinai wah rezeki. Rezeki. Rezeki bawa wis kowe sing maca kuwi pokoknya karo iklan iki arep rekaman disebut rokok oleh ora kuwi rokok ngono wae. rokok disebutke rokok merek Ya. terus aku dimaca terus aku dun para miyarsa sugeng pepanggihan malih kalian ketoprak rokok tit kuwi terus rokoke tit sampun sumrambah wonten ing pracangan menapa dene palenan. Oke. Terus wong jadi juru rekaman toprak kan wong biasa kae. Ya. Terus aku ki ya nunggu pembukaan, Ya. terus insertnya itu, intervalnya itu, closingnya itu. Itu percaya nggak? Saat itu saya dapat saya itu Rp500. Wah, tahun piro kuwi? Tahun 85, 84. Ya, ya. 500 per kaset. Wah, Per kaset karena dulu itu namanya Pak Bu Basuki itu sing yang baca, aku ya pangkatan Bu Basuki ya mungkin sekalian mawon. Jadi itu rekamannya 100 kaset terus. wah. Padahal tau nggak istri saya juga bayarnya berapa kuliahnya? Berapa? 24.000 Wah, udah ini takutnya per semester. Wah. Sak semester loh. Ya. Iya toh, aku nang kono ki dadi aku rekaman itu
itu dapat uang tak wesel, wah seneng banget. Ya, Wah seperti itu Mas. Aku dan saya itu kalau di ketoprak itu tidur ya biasa atau di topong-topong itu. Tapi saya nggak pernah tinggal diam. Ya. Di situ kadang-kadang malam, kadang-kadang soal omongan ke tukang becak sana, kadang-kadang saya dilihat becake. Iya. Kok Orang balikin. aku rasa seneng orang sok tahu tapi bener. Dia tertib. Tapi aku orang natok tarik nggak apa-apa cak. Aku cacaknya ngomong sama jadi saya akrab sama orang-orang situ. Jadi ada aku narik, kalau narik becak itu biasa. Naik malam jadi pergaulan betul tadi. Nah. Dan saya kalau minggu itu sering jalan-jalan. Siapa tahu nggak? Aku tuh ini ya. Ini saya ngomong yang terjadi. Ada mobil tuh mogok di jalan. Di jalan itu enten apa Mas? Ada apa Mas? Oh, ini mogok. Boleh saya bantu Pak? Oh monggo Mas. Karena apa? Karena saya tahu nggak? Sebelum saya ke Surabaya dan sebagainya, saya pernah nguli bengkel di Cileban, pernah jadi itu bengkel mobil, pernah jadi bengkel tempatnya Mas Ukon almarhum di Jejeran. Itu gitu. Jadi saya ngerti. Mau saya STM, STM shop. Itu STM. Ugris. Sama 3 penyakit, sama 3 ugris. Nah, akhirnya itu aku ngerti, Nafur, jadi ini lengatur businya distribusi itu 1324 atau 1423. Tak latih, di start langsung jreng. Uang itu seneng banget. Cuman businya tak resiki, businya kan ada renggang. Tak titiki tak coba itu apik. Dia coba Mas tak kencengnya. Di starter mulai. Itu katanya dia itu malah anak bupati. Wong sing anu itu, atau saya diterke sampai di Tobong itu. Dia ditobong itu terus aku dinilai duit Mas saat itu. Nah salah 50.000. Zaman semono. 50.000. Padahal kaset ngomong atau juga 50.000. Sekasih mau 50.000. Wah terus itu aku mesti isi dijajaknya dan sepanjang itu yang saya katakan. Saya perjalanan saya tidak pernah berhenti. Nah, terus terakhir jadi saya dari banyak orang yang mengatakan saya bukan asli Jogja itu karena saya tuh naik malam tuh kadang-kadang sok dijak teman-teman siswa budaya itu sok neng lodruk, orang lodruk kopas gak, lodruk kae, wah aku seneng dulu. Nek narodo tewo kayangan, orang limbung ngarungi pari. Orang rodo nek turu gak kota kan jarenya dia di tokling, loyong. Aku apal ya kesenian apapun. Kan, jadi saya nggak pari ada nek bengek itu apal. Tempatnya lagi ya. Terus itu saya keliling Jawa Timur Mas. Malang, Tulungagung, Kediri, Blitar, Bojonegoro, terakhir Madiun. Nah di Madiun tuh, tahu nggak kenapa saya kok itu saya tuh bingung, waduh. Itu ada lomba lawak Jakarta itu loh. Bagito mulai naik itu loh. Seribulat Jakarta Cisnaya. Bagito jadi hansip itu loh. Aku daftarnya ditolak sama para karena kayaknya jadi tabik tuh saat itu. Nah, itu bukan HAM ya ini. HAM kan ikut juga. Bukan HAM itu almarhum Mas Pepek. Nah itu Mas. Ya wes akhirnya saya di sana hanya kenal-kenalan itu. Mungkin langsung jepit. Aku di Jakarta itu hanya beberapa hari itu aku pulang lagi Mas. Tapi tadi nih Sri Mulat sebentar. Oh belum bisa tuh. Banyak banget. Sebagian yang lain cerita yang lain nanti kita bahas khusus ya misalnya. Tapi ini yang khusus humor piye? Itu juga tukar juga. Saya terus di rumah. Siswa budaya tadi ya terus. Saya tetap tidak tinggal diam Mas, karena saya harus sudah punya anak, sudah punya istri tuh. Tahu jawab. Nah di situ saya tuh di desa ini kan ya ikut ketoprak. Sebenarnya dari kecil atau dagelan itu. Atau bayarannya yang ngerti dewe. Sewengi 1.750. Kowe dadak boncengke dalange kae lho. Kudu merayu-merayu itu sama dhewe. Main dijak. Karena toprak tradisional biasa tau dadi ana sing bantu tenda ku dadi adipati ngono kan. Iya tanggoku ya ana ning ya. Nyumbang tenda aku ki ngeterke dalange ngono kuwi bengi ngono kuwi sak oleh 750 bensin satu kalau nggak salah 425 kalau nggak 250 rupiah. Nah, itu saya tuh terus saya tuh pernah Mas ya pengalaman saya pentas dagelan itu
ya sekali lagi kalau kita belum punya nama, belum punya anu tetap dikerek ingat ya, dagelan itu sudah ada yang top Mas. Iya. Saya tuh dikasihkan di belakang dari juru taman. Saya ingat betul di dusun Priodrangan, daerah jalan dekat Jogja TV itu dekat Jalan Wonosari. Yang pertama kali itu Siapa? yang anu itu adegannya Mas Sufyan almarhum sama Dirjo Tabur. Wah lucu toh. Bar kuwi ono Pak Narjo sama Majo Kancil sama Gudel. Wis terkenal lucu toh almarhum duanya. Yang ketiga itu diagalnya metu meneh Mas Marwoto sama Mas Daryati Swargi. Wis aku wis kentak opo kuwi ya. Lahir tadi. Wah, aku dari juru taman. Ini aku kurang mergo. Apa Dirjo almarhum ngerti. Kuwi pancen diagalan anu apa kuwi dalam dadakan bajigur. Ayo to aku wah kentak lucu. Aku ke Pawon Mas. Ke Pawon yang punya gawe itu. Mbak, anu nyambut bendone napa ladinge kalih sepet aku. Gue daun gue kayak cengkal itu kan pas tetakan anaknya. Oh iya. Ah, aku gawe cengkal kae Mas. Atau ngerti dhewe to, tanggo properti. Aku gawe cengkal karo aku njaluk senar pancing. Atau tak nege kene iki. Oh iya. Nah, terus tak naik senar pancing to. Atau aku njaluk lagune waru-waru doyong. Doyong ning pinggir kali ngono. Itu gentak tuh tak sendal dit kalau dia nggak dia main properti dulu. Wah, aku saya keluar jam berapa? Setengah 3 malam Mas. Dulu kan doblak sampai jam 4 kayak wayang. Penontonnya di sana toh? Di sana, karena nunggu aku. Wah, that's it. Habis itu saya tetap percaya bahwa kita harus tampil beda dengan yang lain. Different with the others kalau saya. Artinya? Kenapa badannya apa? Iya. Jadi harus berbeda dengan yang lain. Jadi saya prinsipnya gitu. Oke. Kowe jipuk, kowe didelok saka kene, aku kudu didelok sekene. Iya. Kalau saya dulu seperti itu. Lah terus saya gini Mas. Saya kok anu toh. Saya dengar simulasi aku baca beberapa hari Jumat itu kok ada Semarang, saya coba saya ke Semarang, iya. Terus ketemu Gogon. Saya pertama yang menurut Gogon. Gogon ya ditompo di sana. Siapa? Gogon ditompo. Gogon udah anu. Udah lama. Udah dari Solo kan. Mas Solo pindah Semarang dari Solo. Iya. Dari Solo itu pindah Semarang. Itu ceritanya. Jadi saya sama Gogon tuh, Gogon sampai almarhum itu sampai dulan ke Pleret, sampai dulan ke tempat rumah. Iya, habis pentas kan kadang boleh jenengan juga di stimulatnya. Terus itu tadi Gogon itu seperti itu. Amarnya jadi aku ngerti artis ini terkenal malah sebenarnya masuk sederhana gitu loh. Internet dari kata didelok kaya ya jadinya di kehidupannya harus sederhana sebenarnya gitu. Jadi kok sampai beli topi dicat ireng kaya kreatif Mas Margono kreatif dari dicat topi pramuka berko cari caplin itu kita cat ireng itu dia buat sendiri itu kreatif saya itu dan dia sangat anu kowe kudu ngene lah saya di tempat itu seperti dia Mas seperti di Siswa Budaya saya hanya menjadi wayang istilah wayang cadangan atau kelompok C perjurit perang-perangan kawin kayak jadi gue seorang kecuali nek mesti order tanggapan sini kono aku ada kurang ya tinggal cerita juga gitu pamane kon dadi apa terlalu lucu ya sesuk ora dinggo meneh tapi kan masuk toh ya wis Mas Trimat itu udah saya punya anggota barang itu nah jangan salah Mas saya di Trimat itu mungkin yang menyaksikannya ada teman saya yang orang Solo, aku lupa namanya, yang tiap malam tuh kamu tidurnya di loket. Saya tidurnya di loket. Siangnya saya kerja, Mas. Kerjanya? Di situ ada bangunan. Bisa sekarang jadi kalau nggak perpustakaan atau apa itu perpustakaan wilayah Semarang itu, namanya di Jating, bukan Jating Aleh. Daerah Semarang, Semarang itu yang komplek THR-nya Semarang itu, itu aku ngecat Mas. Jadi aku ngecat gedung itu sampai terjatuh Mas. Ya ampun, ya. Ngecat sampai aku lagi dolan cagak aku udah itu udah jatuh, mungkin saat itu harus di jalur orang kuasa. Iya. Nah saya itu jadi
Oke, itu ya sampai dengan aneh pengalaman. Instrumen musiknya kok digawe Berapa tahun itu? saya Sering nggak sampai 2 tahun saya. Oke. Sampai setahun setengah dan itu saya seneng ngapain pulang. Aku mau aku nunut mau beli Mas Koko. Halo Mas Koko, Ya, Mas putranya Koko. Ibu Juju, Ya. masih nonton saya. Terima kasih Mas Koko ya. Ya. Ini dokter yang sering ngurusi sampean dari Semarang, nanti saya turun di Kartosuro. Terus dari sana saya numpak bis Ya, ya. Jogja Surabaya itu baru saya turun di terminal terminal Sumbulharjo. Iya. Sumbulharjo, betul. Mas Koko, memang beliau itu sangat tahu potensi. Saya diajak di Nyonya Nunung sama Mas Koko sih dari Iya. kemarin. Jadi aku Mas Koko, Mas Koko saya tuh Mas Koko anak kesayangannya Bu Juju ya. Iya. Dia pinter masalah apa. Jadi aku sering itu nunut itu. Mas, oh ya Mas tuh, ajak di sana di situ gitu. Oke. Nah, terus, nah ke Jogja lagi ceritanya. Gini, Mas. Oh. kenapa saya nggak memutuskan nggak pergi-pergi lagi dari Jogja ini? Nah, Sejak ini. 86 ya Mas ya. Saya putuskan lagi karena apa? Saya merasa loro-loro ya Mas. Iya, Mas. Kenapa? Nah ini. Oke. Karena Ya. apa ya? Ketika saya pulang di rumah itu, anak saya tiba-tiba panggil dengan saya, Pangling. mau saya ngomong itu nggak mau, Iya. mau terus lari, terus saya harus, saya nggak nganggep itu Orang tuanya. orang tuanya, sampai saya tak rayu-rayu tak belikan mainan di Iya. barat, Nggak mau juga. baru nggak mau juga atau baru mau. Itu anak saya dulu namanya Veta itu. Oke. Akhirnya saya ngalah, saya keluar kota, saya mau kerja di Jogja apa adanya. Sampai jadi tukang tambal ban di pertol itu, Iya. pernah tukang bensin itu. Saya pernah jadi pelayan toko di Malioboro, pernah. Iya. Terus saya lakoni yaitu mau ikut ngetoplak lagi kampung-kampung itu Mas. Iya. Itu yang saya sadari betul bahwa saya nggak mau lagi keluar dari kota lebih dari 2 hari atau berapa kalau ngejep itu akhirnya saya, nah ini yang menjadikan saya terus kenapa saya jadi komentator, mungkin komentator race barang itu loh. Komentator itu saya terus wah saya kepengen solo karir apapun ya ini saya modal suara, jadi saya harus waktu MC waktu apa saya nggak mau seperti itu. Jadi saya waktu dapat job itu seperti itu Mas. Jadi meskipun itu balapan motor, balapan itu road race itu apa tetap saya lakoni. Yang saya harus dekat dengan keluarga ya. Gitu. Nah terus masalah istri saya sama saya sekarang harus sampai saya jualan kayak kacang telur itu saya dititipkan di warung, saya loper koran saat itu saya beli saya bawa itu dipercaya sama agen di dekat terminal Sumbulharjo itu terus saya edarkan itu saya seperti itu Mas. Iya. Lah terus itu saya jualan kacang telur ya dititipkan di sepanjang jalan itu mungkin di dekat terminal di warung sini tak kacang telur itu wes sudah lumayan itu udah lumayan lah. Terus saya putuskan terus itu Mas sampai itu saya ikut lomba lawak di itu kayak lomba lawak di ya bukan di alun-alun itu ya saya kelas balik ceritanya tadi ya ya seperti itu Mas. Terus apa ya saat itu saya ngisi kalau sekarang stand up comedy ya dulu kan namanya lawak tunggal. Nah Gusti Allah tuh kalau mau paling rezeki itu saya udalani Mas, saya percaya Mas. Saya seperti itu di Tamanan ini saya juga terima kasih warga Tamanan satu yang panitia. Itu saya coba ngelamar Mas. Mas katanya besok penutupan sepak bola itu ada keseniannya. Saya ingat betul kalau Pak Duka Mas itu Pak Duko yang komisioner Pak Duka Uman itu dia terima saya itu dari saya di situ ngelawak tunggal Mas. Tapi upaya ya Mas, saat buat apa Mas kalau semoga sekersane malam itu saya kasih 15.000 saya kali Mas. Tahun 87 itu. Nah, 87 itu saya dengan matur nuwun Mas,
saya pakai kostum sepak bola, saya pinjam tangga itu, saya lama jadi reporter, jadi pemain bal-balan ya ngono kan Mas, lawak tunggal dulu itu loh. Lah itu turun dari panggung. Alhamdulillah kan penontonnya ya di saat itu ya ger lah ngono. Lah terus dari panggung itu saya kok diponcolin kan itu sebuah rokok itu Mas. Sebuah rokok, saya langsung ditawari bukan dari kamu mau nggak jadi divisi promosinya rokok itu gitu loh. Besok saya minta lamanya, besok saya datang ke rumahnya. Alhamdulillah Mas, katanya mau datang hari itu kan pentasnya kalau nggak salah malam minggu ya. Selasa 2 hari saya datang lagi. Saya tangguh pendek, saya baru jadi reporter sepak bola di Korbo Pungkasan itu. Saya disuruh istri saya katanya ada tamu dari PT rokok itu gitu loh. Nah, akhirnya omong semuanya, Mas Indro saya besok pagi kerja ya, aku mulai kerja. Kalau nggak salah itu bulan Oktober tahun 1987. Saat aku udah mulai ngerasakan Mas. Sekarang bayangkan, saya uang makan saya aja lebih dari gaji pokok saya. Tiap minggu yang saya terima, padahal gaji pokok itu kalau nggak salah dulu masih 75, tahun 87 itu istri saya setengah tahun bayarnya cuma 24 tuh, itu penak itu Mas. Wah itu mulai suatu motor, kita motor 6900-an wis rada gleleng 69 Chevy Davidson gitu loh. Nah terus di suatu akhirnya saya 4 tahun bekerja di rokok itu, jadi saya hafal betul dari Rongkop yang sekarang dibagi menjadi Girisubo itu, Tanjung Sari, Tepus, Panggang sampai ke Gedang Sari, Pecane Patok, sama Ngelipar, Ngawen, Palian, terus Pelayan itu apa? Karena saya dulu ke kecamatan itu bersama teman-teman KKN sama Jaya kan cerita gitu loh. Terus tahun itu Mas saya juga nggak ingat, tapi saya pernah baca buku gini Mas. Orang itu harus percaya pada segala urip Gusti Allah bahwa ya Allah selamanya saya tidak seperti ini. Sampai sekarang saya harus berdoa seperti itu Mas. Nah, dari betul itu hidup saya udah mulai udah misalnya lagi lemah sih tinggu untuk masalah ini tiga itu terus iso malah laris MC di luar betul itu kayak dangdut sama almarhum Nonot itu terus di mana-mana itu jadi saya di betul saya promosi di sana sering misalnya nggak spreading atau nggak rokok itu saya muter film di lapangan tuh Wisber tuh Mas Sorot layar tancap gitu layar tancap itu layar lebar itu di ceper itu saya udah itu di rokok itu saya 4 tahunan Mas. Dari 4 tahun itu saya kok nggak enak toh ada sesuatu yang kok ada seperti ini kok kan kok yang saya mendingan keluar. Saat itu udah mulai timbul karena istri saya udah lulus dari KMD itu. Saya kepengen ini ada sejarahnya Mas. Kenapa saat itu saya mendingan nggak kuliah? Saya nggak kuliah karena bilang istilahnya ada Dokter Hadi itu sampai sekarang saya anggap itu bimbingan spiritual saya. Saya habis nikah itu di tempatnya Dokter Hadi itu Mas Hadi bilang gini, sekarang ngalah di Indro sing ngatur saya kuliah kok. Saya kan dulu kan ada kali kan nggak di UGM ada FNT, fakultas non gelar FNG. Itu saya. Nah itu akhirnya saya terima nggak masuk, saya nggak terusin kuliah baru semester 3 semester 3 dia suka kuliah terus. Aku sih nekat kerja apa wae ya berangkat nyopir ya kuliah ya apa seperti itu. Nanti itu kan kita bahas nanti. Ini bahas khusus ya Mas, kisah hidup yang inspiratif itu. Tapi tadi nggak lawaknya terus piye Mas? Apa yang pengen sampaikan pengalaman di Jogja juga itu? Kalau saya di lawak ini sampai apa aja suka duka ini? Saya suka duka saya lawak itu. Saya pernah ngisi di spot Gedosono itu ya sama temen ya saya ya grup Mebo itu. Saya nembung sama Axis Production apa Petas Roto itu Mas Gedosono. Ada itu. Itu tengah-tengah istirahat itu saya disuruh ngisi. Hayo, sing tak terima hanya es teh sama aqua botolan itu. Wah sedih. Jadi pamitan itu aku balik dari izin itu saya pernah mengalami itu. Terus lama-lama saya kan jadi menjadi menjadi kanyang caranya memang acara seperti ini
tidak pas untuk Iya. tidak pas kalau Untuk awak lawak, cocok ya. apa. Jadi tahu tak lama-lama pengalaman tuh guru yang terbaik bener di situ Iya. gitu. Oke. Nah kalau yang MC atau yang humor tuh ya kadang-kadang orang itu nggak menilai dari dari kepandaian kita loh mas. Jadi mungkin disamaratakan kayak sing wis terkenal jalur mung 500 mosok wis sak yuta ngono ya. Iya. Ada seperti itu loh. Jadi mungkin bagi saya tuh aku larang ora apa-apa ora ning timbang payu terus ning murah ngono aku ora gawe kayak gitu. Oke. Baik, nanti kita akan bahas khusus di sesi yang lain seputar pengalaman MC, termasuk juga radio, termasuk usahanya Mas Hendro Pleret. Karena Mas Hendro Pleret ini juga punya usaha jualan jamu ya Mas? Iya. Istilah jamu ya, mana Herbal. dari situ titik baliknya luar biasa, nanti harus kita sharingkan. Kalau sebelum itu paling jauh pernah melawat di mana? Ini di mana? Pak Hendro Pleret paling jauh. Paling di lain kota saja. Di Sumatera, Kalimantan, apa luar negeri malah? Sumatera. Kalau luar negeri kan piknik mas, tujuan. Oh iya. Kalau kita mau lucu ya kalau kocok-kocok, kita pentas. Udah diciak kayak sedulur dewi. Iya. Si Jawa Timur kan. Iya. Ijine Izinnya wisata atau kerja. Yo kita hanya paling jauhnya Jakarta, Jawa Timur. Iya. Kalau luar Jawa Sulawesi pernah teman. Sulawesi. Tapi dulu tuh mas. Iya. Oleh teman-teman kolega gitu tuh. Oke. Sebagai penutup ya Mas, ini nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas lagi obrolan yang lebih lanjut, suka dukanya MC dan sebagainya. Ini penutup dulu untuk komedi ini. Komedian itu apa yang harus dilakukan orang untuk jadi komedian? Ya, orang jadi komedian yang satu harus cerdas. Oke. Banyak pengetahuan, banyak membaca, banyak memperhatikan, tahu karakter audiens dan harus pinter apa saja. Cerdas itu jelas. Kalau saya seperti itu. Kalau kalian atau siapa saja yang kurang cerdas atau tidak menguasai arena itu atau tidak mau belajar, ya jangan berharap jadi komedian. Oke. Itu ya. Jadi tambahan sedikit mas, komedian harus lebih cerdas daripada politikus, lebih cerdas dari guru, lebih cerdas dari mungkin presiden atau profesi atau mungkin kiai atau apapun, lalu lebih cerdas. Dalam artian apa? Ilmu yang berkompetensi dengan kelucuan itu. Oke, biar bisa diterima. Ya. Terima kasih sekali Mas Hendro Pleret yang sudah berbagi inspirasi. Kita pamitan dulu, jangan lupa saksikan terus Guling Guyon Keliling. Keliling. Sampai jumpa.